Halo, ketemu kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Global atau MSDM Internasional ya. Kita masuk bab ke-11, ini mengenai jasa-jasa pendukung MSDM Internasional dan jasa-jasa pendukung internasional khusus. Jadi dia terbagi dua ya, ada jasa pendukung MSDM Internasional dan jasa internasional khusus. Tujuan pembelajarannya ini adalah memahami dua aspek MSDM internasional yang memang masih sedikit mendapatkan perhatian dalam literatur-literatur. Nah, kedua aspek ini yang saya tadi sampaikan, jasa pendukung yang dikembangkan oleh Departemen SDM Internasional dan jasa khusus yang dilaksanakan oleh Departemen SDM Internasional yang memang bertujuan untuk membantu para ekspatriat dan karyawan yang bekerja secara internasional bagi satu perusahaan multinasional. Baik, kita masuk ke pembahasan pada bab ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang pada bab ini membahas dua aspek MSDM internasional yang sedikit sekali mendapat perhatian. Yang pertama ini ada jasa pendukung yang dikembangkan oleh Departemen SDM itu sendiri, terutama ya dalam perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk melaksanakan tanggung jawab inti yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya mengenai penyusunan staf, pelatihan, pengembangan, kompensasi, tunjangan, bahkan ada hubungan internasional dan penilaian kinerja. Nah, kemudian yang kedua adalah jasa khusus yang biasa dilaksanakan oleh Departemen SDM yang bertujuan untuk membantu gugus kerja yang terdiri dari ekspatriat dan karyawan-karyawan yang lain serta manajer yang berpergian secara internasional untuk perusahaan. Yang pertama adalah jasa pendukung MSDM internasional. Nah, dalam Departemen SDM di satu perusahaan besar ada banyak aktivitas yang dilaksanakan dan biasanya mendukung tanggung jawab inti. Nah, misalnya sistem informasi MSDM, contohnya kayak catatan karyawan, kemudian perencanaan sumber daya manusia, termasuk ke dalam peramalan-peramalan SDM, perencanaan karir, kemudian rencana suksesi dan lain-lain. Nah, kemudian mengenai analisis jabatan dan penulisan deskripsi jabatan, tentu untuk tujuan rekrutmen dan pelatihan pada sebuah perusahaan serta penentuan standar-standar kinerja ya. Kemudian ada evaluasi jabatan, kemudian survei tingkat upah serta pengembangan klasifikasi jabatan serta tarif upah. Kemudian kita juga harus melakukan analisis pasar tenaga kerja yang digunakan untuk menentukan kesediaan dan kemampuan para karyawan yang potensial, kemudian pengembangan sistem penilaian. Kayak minggu kemarin kita sudah bahas tentang manajemen kinerja ya, penilaian kinerja, kemudian penelitian dalam bidang MSDM. Nah, sebenarnya sedikit sekali kalau kalian cari beberapa tulisan literatur mengenai topik-topik dalam konteks perusahaan multinasional. Ada, namun jumlahnya terbatas ya, jumlahnya sangat terbatas karena memang sedikit sekali yang membahas tentang tanggung jawab yang ditangani oleh negara-negara besar. Bahkan hampir tidak ada literatur tentang bagaimana perusahaan multinasional untuk bagaimana meningkatkan aktivitas terhadap operasi internasional. Nah, sebenarnya dalam operasi domestik perusahaan besar, misalnya kayak di Amerika, di Eropa, di Jepang, isu-isu yang tadi kita bahas sebenarnya sudah banyak. Namun dia terlihat sedikit yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan cabang luar negeri, kecuali memang cabang-cabang itu merupakan perusahaan lokal dalam hak mereka sendiri, misalnya kayak Ford, kemudian IBM, kemudian General Motor, atau mungkin kalau kalian kenalnya perusahaan Opel di Eropa, kemudian misalnya Unilever, kemudian ada Honda yang ada di Amerika Serikat.
Nah, dalam kasus ini operasi-operasi asing perusahaan yang saya sebutkan tadi adalah semua tujuannya praktis perusahaan-perusahaan domestik pada negara-negara di mana mereka memiliki aktivitas utama manufaktur, penjualan, serta ada juga penelitian dan pengembangan. Nah, di negara-negara besar ini justru pendukung-pendukung tadi dia dikembangkan dengan baik, dan sebagian besar perusahaan-perusahaan besar ini melakukan semua aktivitas itu, dan mereka melakukan sampai dengan penelitian MSDM internasional dan sistem informasi internasional. Nah, kita bahas yang pertama ya, ada penelitian jasa-jasa pendukung MSDM internasional. Yang pertama adalah penelitian MSDM internasional. Nah, aktivitas pendukung MSDM dalam banyak perusahaan besar ini sebenarnya adalah memang penelitian MSDM itu sendiri. Namun sedikit sekali sumber daya yang dicurahkan untuk penelitian internasional untuk terutama isu-isu MSDM internasional. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, penelitian lintas negara ini sangat sulit dilakukan dan memang mahal untuk dilaksanakan. Jadi dia terkait dengan izin, perizinan, dan biaya. Jadi banyak isu yang telah dikemukakan, misalnya mengenai yang harusnya bisa kita teliti itu, misalnya praktek kepegawaian yang mana, sistem klasifikasi jabatannya seperti apa, kemudian sistem kompensasi mana yang paling baik. Kemudian jika kalau kita kaitkan dengan konteks nasional di negara yang mana, kemudian karyawan internasional yang mana. Nah, ini banyak sekali yang belum diteliti dalam penelitian MSDM internasional. Nah, penelitian seperti ini sebenarnya memang harus dan masih perlu dilakukan. Nah, karena kurangnya penelitian seperti ini dan mungkin karena memang bisa dikatakan relatif baru mengenai bisnis internasional. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional dia sering kali memperluas kebijakan-kebijakan terhadap tingkat internasional yang telah dibentuk oleh pengalaman atau misalnya penelitian yang dilakukan perusahaan-perusahaan induknya. Nah, misalnya juga keterkaitan dengan budaya negara asal, karena tadi kan terkait dengan perusahaan induk. Jadi misalnya kalau kita contohkan ada IBM. Nah, IBM ini dia sudah menetapkan kebijakan untuk tidak menggunakan grafologi. Grafologi itu analisis tulis tangan untuk yang biasanya digunakan untuk membantu penyaringan para karyawan yang potensial. Nah, IBM ini tidak menggunakan grafologi dimanapun di seluruh dunia, yang dimanapun, baik cabang-cabang yang cabang-cabang internasional yang ada di seluruh dunia. Didasarkan atas bukti dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh Amerika yang menyangkut kegunaan yang terbatas. Bahkan larangan ini untuk tidak menggunakan grafologi ini juga diterapkan di Prancis, dan dimana biasanya memang grafologi ini sering digunakan dalam menyaring karyawan potensial. Oke, kemudian yang saya lanjutkan ke sistem informasi MSDM internasional ya. Nah, di sistem informasi MSDM internasional, jadi ini akan membahas mengenai sistem informasi MSDM itu sendiri. Nah, ketika perusahaan melakukan internasionalisasi untuk operasi-operasi bisnisnya, perusahaan-perusahaan tersebut harus mencapai titik di mana mereka harus juga melakukan internasionalisasi sistem informasinya. Nah, hal ini meliputi sistem informasi SDM. Jadi hal ini memang harus dilakukan. Tadi yang saya sampaikan bahwa memang harus melakukan internasionalisasi untuk sistem informasi, karena terjadi misalnya ada perbedaan-perbedaan format dan tujuan sistem informasi MSDM yang memang ditetapkan hanya untuk melayani MSDM pada operasi domestik.
Nah, jadi mungkin akan terjadi perbedaan setiap cabang. Nah, maka melakukan internasionalisasi sistem informasi SDM ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan sulit sebenarnya. Nah, namun semakin bertambah ketika manajemen dalam perusahaan multinasional ini harus menginginkan informasi tentang karyawan, bahkan mereka juga menginginkan informasi ini untuk semua karyawan dari lokasi asing, juga dari perusahaan induk. Nah, ini artinya dia menginginkan informasi tentang para karyawan dari sebuah perusahaan, baik itu dari perusahaan induk maupun perusahaan cabang-cabang internasionalnya atau cabang-cabang luar negerinya. Nah, sistem dari berbagai negara ini kadangkala jarang sekali cocok dalam setiap negara. Jadi satu negara dengan negara yang lain ini kadangkala jarang sekali terjadi kecocokan. Dan sistem informasi SDM yang ditetapkan di perusahaan induk ini juga jarang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bentuk, kemudian format data dari negara-negara lain. Nah, jadi harus ada preferensi yang berbeda untuk menyatakan misalnya tanggal, bulan, karena setiap penulisan tanggal, bulan, dan tahun, kemudian misalnya format, kode pos, dan lain-lain, ini memang harus disesuaikan. Jadi setiap negara ini memiliki pengaturan yang berbeda. Nah, selain ini, selain yang saya sampaikan tadi, gambaran perbedaan misalnya sistem pendidikan, kemudian tradisi sertifikasi, kemudian bahasa, dan isu-isu lain ini pasti akan berbeda. Nah, dalam perbedaan-perbedaan ini kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan informasi karyawan dalam budaya-budaya perusahaan di berbagai cabang asing yang berbeda tadi. Nah, dalam beberapa negara, sikap terhadap wewenang akan menciptakan perbedaan sikap terhadap penggunaan data karyawan. Nah, di negara yang lain lagi, informasi tentang para karyawan ini bisa juga digunakan secara informal, sehingga tidak ada penggunaan lokal untuk sistem informasi SDM yang dikomputerisasi atau formal. Nah, masalah-masalah spesifik dalam bagian sistem informasi yang berkaitan dengan program kompensasi internasional satu perusahaan multinasional ini menjadi sesuatu yang cukup kompleks, seperti yang sudah kita bahas di bab tentang kompensasi internasional ya, bab 6 ya kalau saya tidak salah ya. Nah, sistem informasi MSDM domestik ini sebenarnya memang tidak dirancang untuk menangani semua masalah atau semua bagian informasi MSDM yang diperlukan untuk para karyawan internasional. Misalnya kayak kemarin kita bahas ada premi penugasan di luar negeri, kemudian ada biaya pelatihan bahasa, tunjangan pendidikan, kemudian konversi mata uang dan sejenisnya. Nah, sistem informasi SDM ini tidak cukup fleksibel dia untuk menangani hal-hal khusus dalam praktek kompensasi ekspatriat atau program-program pajak dan tunjangan dari satu negara dan negara yang lain. Nah, ini menjadi masalah yang cukup spesifik. Baik, kita masuk ke jasa internasional khusus. Nah, ini merupakan bidang tanggung jawab bagi MSDM internasional yang berada di luar aktivitas secara normal yang memang didelegasikan kepada manajer sumber daya manusia domestik yang melibatkan jasa pendukung internasional yang harus disediakan oleh MSDM internasional. Nah, terutama untuk para ekspatriat, repatriat, dan impatriat serta keluarganya pasti. Nah, tapi hal ini juga harus disediakan oleh MSDM internasional untuk para manajer dan karyawan yang melakukan perjalanan
ke luar negeri, operasi tentu dalam kaitannya untuk operasi perusahaan ya. Nah, jenis jasa ketenagakerjaan yang dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah relokasi dan jasa administratif. Nah, untuk relokasi dan orientasi ini merupakan satu bidang jasa yang memakan banyak waktu bagi para manajer SDM yang diberi tanggung jawab internasional. Nah, karena alasan inilah untuk memastikan para karyawan yang dikirim ke luar negeri menerima perhatian terbaik secara pribadi dalam relokasi ke negara lain, sebagian besar jasa ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penyediaan jasa, terutama bagi para ekspatriat, repatriat atau inpatriat. Nah, banyak perusahaan multinasional besar mulai menggunakan aktivitas relokasi domestik dan internasionalnya. Nah, adapun tujuannya ini adalah untuk membantu para karyawan perusahaan dengan masalah-masalah, misalnya kayak menjual rumah di tempat yang lama, kemudian mengirimkan barang peralatan rumah tangga, misalnya juga mencari tempat tinggal sementara di tempat yang baru, pembelian rumah baru di tempat yang baru, dan pengendalian-pengendalian yang terkait dengan biaya relokasi. Nah, pada dasarnya aktivitas pokok relokasi ini menjadi sama dengan antara relokasi domestik dengan internasional. Namun yang membedakan adalah relokasi transfer internasional ini cenderung lebih hebat, terutama untuk pasangan dan keluarga, karena perbedaan budayanya cukup signifikan. Ini akan sedikit berbeda dengan domestik. Kalau domestik kan biasanya dia hanya perpindahan dari satu provinsi atau satu daerah ke daerah lain, dan kita akan lebih gampang sebenarnya bersosialisasi karena kita punya satu bahasa persatuan ya. Misalnya kayak saya, ketika saya dipindahkan dari Bengkulu ke Palembang, tentu saya kalau tidak bisa berkomunikasi dengan orang setempat pasti akan menggunakan bahasa Indonesia dan akan gampang menyesuaikan diri nantinya. Akan sangat berbeda dengan transfer internasional, terutama bagi pasangan dan keluarga. Nah, ada aspek kunci dari jasa yang berkaitan dengan relokasi internasional ini. Yang pertama adalah bantuan saran keuangan dan pajak. Nah, memang hal ini adalah satu dari jasa yang memang pertama kali disediakan oleh Departemen SDM Internasional bagi karyawan yang dikirim ke luar negeri. Nah, persiapan pajak pendapatan ini menjadi sangat rumit. Dan seluruh penanganan tentang keuangan dalam situasi di mana pendapatannya mulai meningkat secara signifikan, ini juga melibatkan berbagai mata uang. Kemudian ada sistem perbankan yang baru, kemudian nilai tingkat nilai tukar yang berbeda dan lainnya. Nah, ini memerlukan bantuan dari Departemen SDM bagi ekspatriat baru dan keluarganya, terutama jika memang ini negara tersebut benar-benar baru untuk mereka ya, untuk ekspatriat dan keluarganya. Nah, ini biasanya dikoordinasikan oleh Departemen SDM Internasional tadi. Jadi ini sangat bermanfaat sebenarnya bagi MSDM ekspatriat atau repatriasi atau inpatriat. Oke, kemudian yang kedua adalah visa dan izin bekerja. Nah, biasanya tanggung jawab ini jatuh pada Departemen SDM Internasional untuk mendapatkan visa yang perlu bagi ekspatriat dan keluarganya. Nah, juga untuk misalnya mengatur izin bekerja. Nah, ini melibatkan pemeliharaan hubungan pribadi dengan para pejabat pemerintah asing yang memang perlu untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu yang tepat, karena memang para individu ini sering memiliki waktu yang terbatas ya, waktunya bisa dibilang nggak ada waktu ya untuk melakukan persiapan-persiapan setelah perusahaan membuat keputusan untuk mengirimkan dia ke luar negeri, karena kan dia harus mengikuti berbagai pelatihan dan persiapan dan lain-lain. Nah, ini sorry. Nah, ini akan menjadi lebih kompleks jika perusahaan berusaha untuk mencarikan pekerjaan juga bagi pasangan atau anggota keluarga lainnya yang ikut
menemani ekspatriat bekerja di luar negeri. Nah, kemudian perpindahan internasional. Nah, terdapat banyak sekali kompleksitas ketika kita mengatur dan mengelola perpindahan internasional, baik untuk ekspatriat maupun keluarga. Nah, perpindahan internasional ini merupakan aspek yang paling menegangkan sebenarnya bagi sebagian besar karyawan dan keluarga. Departemen SDM Internasional ini harusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perpindahan karyawan ini lancar ya, dan nggak ada masalah. Nah, banyak perpindahan internasional yang tidak berjalan lancar sebenarnya. Jadi memang banyak sekali pertimbangan relokasi, kemudian perpindahan fisik, dan banyak hal lain yang harus ditangani. Nah, perpindahan internasional ini merupakan banyak pertimbangan penting dalam menjamin pengalaman ekspatriat yang berhasil. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah bagaimana membuat pengaturan perjalanan yang perlu, termasuk mengatur akomodasi saat berangkat dan saat tiba di negara tujuan, serta juga misalnya mengatur tempat tinggal sementara ataupun permanen di lokasi yang baru. Nah, kemudian mengembangkan kebijakan perpindahan ke luar negeri. Jadi harusnya perusahaan yang mengirim karyawan ke luar negeri seharusnya bisa mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan isu utama yang dihadapkan dalam perpindahan ini tadi ya. Nah, perusahaan jasa perpindahan barang ke luar negeri ini biasanya memiliki banyak pertimbangan. Dia menggunakan surat otorisasi, kemudian juga baik mover maupun karyawan ini perlu mengetahui kuantitas barang yang bisa diangkut baik ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, kemudian juga ada banyak kebijakan yang menyebutkan ada banyak batasan-batasan pengangkutan atau pengiriman barang yang bisa dilakukan. Nah, kebijakan-kebijakan ini membantu mover dan para karyawan menghindari masalah-masalah yang terjadi ketika perpindahan, supaya perpindahannya bisa lancar. Nah, kemudian menentukan waktu yang tepat untuk pindah. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang perusahaan dan sudut pandang keluarga. Karena tadi seorang ekspatriat yang baik akan lebih nyaman bekerja jika ditemani oleh keluarga ya biasanya. Kemudian mengatur perumahan lokal. Ini bisa dilakukan sebelum kedatangan ekspatriat atau setelah kedatangan dan tentu dengan melibatkan ekspatriat tersebut. Kemudian mengatur dan memastikan pengiriman dan penyimpanan barang-barang peralatan rumah tangga. Seharusnya mover ini juga harus mempertimbangkan cuaca, infrastruktur, akomodasi, ya, peraturan-peraturan cukai dan sumber daya transportasi. Karena banyak tipe barang yang harus dikirimkan ya. Misalnya kayak furniture, kalau memang dia harus membawa furniture. Itu kan ada banyak sekali aturan-aturan. Nah, kemudian ada pengujian kesehatan untuk lokasi-lokasi tertentu di luar negeri. Nah, pelayanan kesehatan ini memang harus dilakukan. Namun jika pelayanan kesehatan ini tidak sampai pada standar negara asal, maka perusahaan ini seharusnya memastikan bahwa tidak akan menghadapi komplikasi-komplikasi kesehatan yang memang tidak perlu. Selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada ekspatriat atau inpatriat dan keluarganya yang meliputi pelatihan tentang negara, budaya, bahasa di lokasi penugasan yang baru. Kemudian pendidikan dan sekolah untuk keluarga ekspatriat atau inpatriat sewaktu dalam penugasan asing. Saya lanjutkan ya untuk untuk pendidikan dan sekolah untuk keluarga ekspatriat. Nah, kadangkala
sekolah yang memadai untuk anak-anak ekspatriat ini tidak tersedia di lokasi setempat. Nah, seharusnya perusahaan ini membayar biaya sekolah anak karyawan di tempat yang lain, termasuk biaya ekstra bagi anak-anak untuk pulang ke rumahnya secara periodik bagi orang tua untuk mengunjungi anak-anaknya juga bisa. Nah, Departemen SDM ini akan diharapkan untuk membantu keluarga ekspatriat untuk menemukan sekolah yang bisa menerima anak-anak ekspatriat tadi. Dan yang terakhir adalah jasa-jasa administratif. Nah, sebagian jasa ini yang tadi ya, yang pertama relokasi dan jasa-jasa administratif. Nah, sebagian jasa administratif ini secara potensial memang disediakan di tempat lain dalam satu perusahaan. Namun, pada umumnya didelegasikan pada Departemen SDM. Nah, pada awalnya memang tidak mudah ya dalam proses mentransfer karyawan dari satu negara ke negara yang lain. Namun, memang Departemen SDM ini harus menemukan cara untuk memecahkan ketersediaan mengenai jasa-jasa administratif. Walaupun kadangkala memang harus memperluas kebutuhan-kebutuhan perusahaan, namun ini tetap menjadi tanggung jawab dalam Departemen SDM, ya, terutama untuk MSDM internasional. Nah, pengaturan misalnya ya, pengaturan perjalanan yang sudah kita bahas di beberapa bab yang lalu, pengaturan perjalanan. Ini bisa melibatkan visa, misalnya pembuatan visa tadi, kemudian pengaturan perjalanan misalnya kayak tiket pesawat dan lain-lain, termasuk membeli asuransi perjalanan ya. Kemudian perumahan di lokasi yang baru, lokasi asing. Nah, ini juga melibatkan negosiasi kontrak, kemudian penandatanganan perjanjian sewa menyewa, kemudian pencarian misalnya dia untuk perjalanan internasional ya tadi, pencarian kamar hotel, apartemen dan lain-lain. Nah, selanjutnya jasa-jasa kantor, misalnya ada penerjemah, kemudian perjanjian sewa menyewa, ini untuk bisnis ya, di kantornya, surat-surat bisnis, negosiasi bisnis. Transportasi ini juga penting ya, transportasi di lokasi yang asing, termasuk misalnya mobil, supir, bus, sistem kereta api, ini kan akan berbeda ya dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian ada konversi mata uang. Nah, para ekspatriat ini harus punya rekening, harus punya bukan rekening, kita belum bahas rekening, para ekspatriat ini mungkin dia tidak memiliki pengalaman dengan pemahaman hidup di negara yang lain. Nah, dia harus berurusan dengan konversi mata uang dari negara asal, karena memang dalam mata uang negara tuan rumah tadi ini akan berbeda dengan mata uang di negara cabang. Nah, Departemen SDM ini biasanya ditugaskan untuk memastikan bahwa ekspatriat memahami apa saja komplikasi yang mungkin timbul dari pengaturan pembayaran untuk menyesuaikan nilai kurs tukar dan tingkat inflasinya. Kemudian rekening bank lokal, karena memang sistem perbankan ini berbeda, jadi dari satu negara ke negara lain ya. Jadi ekspatriat ini tentu akan memerlukan bantuan dalam menetapkan rekening bank lokal. Kemudian ada hubungan pemerintah. Nah, ini awalnya tentu meliputi kebiasaan dengan kantor-kantor yang berwenang untuk mendapatkan visa, izin kerja. Namun akhirnya ini juga meluas ke kantor-kantor pemerintah lokal untuk misalnya pelayanan bisnis, misalnya kayak telepon, surat izin usaha dan lain-lain. Nah, Departemen MSDM Internasional ini harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jasa administratif ini tadi. Nah, jasa-jasa administratif yang disediakan oleh para karyawan Departemen SDM Internasional dengan tujuan menjaga agar Departemen SDM tetap terlihat secara dekat dengan aktivitas internasional perusahaan. Baik, demikian penjelasan saya untuk bab ke-11 mengenai jasa-jasa pendukung MSDM internasional dan jasa internasional khusus. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas.